Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Wa taqsurul mar'atu, dan menggunting rambut oleh wanita ketika selesai melontar jamroh pada tanggal 10 Zulhijjah dan setelahnya diiringi dengan penyembelihan hewan korban. Kemudian setelahnya yaitu mencukur rambut bagi laki-laki lebih baik daripada menggunting. Sementara bagi wanita dianjurkan untuk menggunting rambutnya. Wala tu'maru bil halqi, tidak diperintahkan akan ia wanita dengan mencukur. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan sebagaimana mengatakan ya Imam Nawawi akannya dalam kitab Syarah Muhadzab akan sebuah hadis yang berbunyi hadisa laisa. Jadi hadisa itu maf'ul bi dari rawa, dan dia jadi mudhaf kepada laisa hikayatul lafzi. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud akan hadis yang berbunyi laisa ala nisa'i halqun, tidak ada terhadap wanita itu mencukur rambut. Innama ala nisa'i at-taqsiru, hanya saja di terhadap wanita adalah menggunting rambut. Wa fi syarhil muhadzabi an jama'atin, di dalam kitab Syarah Muhadzab dari sekelompok sahabat, dari sekelompok tabi'in atau ulama, yukrahu lil mar'ati al halqu, dimakruhkan bagi wanita akan mencukurnya. Hadis yang diriwayatkan tadi tidak menjelaskan hukum, hanya menafikan tidak ada terhadap wanita mencukur. Kalau mencukur bagaimana? Haram atau makruh? Dalam Syarah Muhadzab ada pendapat sekelompok ulama dimakruhkan bagi wanita akan mencukur. Diriwayatkan dari Imam Al-Ajli anna taqsira lil khunsa afdalu kal mar'ati, sesungguhnya menggunting bagi khunsa itu lebih baik sama dengan wanita. Berarti baris yang di atas tadi bukan taksuru tapi tuqassiru. Wa tuqassirul mar'atu, karena masdarnya dipakai taksir. Wal halqu ay izalatu sya'ri fil haji awil umrati fi waqtihi nusukun alal masyhur. Mencukur, arti mencukur itu adalah menghilangkan rambut. Izalatus sya'ri, bukan memotong, bukan memendekkan, tapi menghilangkan. Baik dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh pada waktunya, itu adalah ibadah menurut pendapat masyhur. Jadi mencukur itu ibadah, sama dengan salam dari solat. Salam dari solat adalah menghalalkan diri dari ihram solat. Maka kalimat salam itu adalah rukun solat dan dia ibadah. Begitu juga mencukur. Mencukur itu sebuah ibadah yang masuk dalam rangkaian ibadah haji atau umroh.
Fayusabu alaihi, maka diberi pahala akan ia seseorang di atasnya mencukur. Wa huwa ruknun, dan dianya mencukur adalah rukun. Kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Mana dalilnya mencukur itu ibadah? Wastadalla ala annahu nusukun bid-du'ai li fa'ili birrahmah fil hadis sabiq. Berdalil ia pendapat masyhur, berdalil ia pendapat yang kuat di atas sesungguhnya mencukur adalah ibadah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melakukannya mencukur dengan rahmat Allah pada hadis yang telah terdahulu, yaitu hadis tadi pagi, Allahumma arham al-muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin wal mukassirin. Jadi 3 kali Nabi berikan doa kepada orang bercukur, kali keempat Nabi berikan doa kepada orang yang bergunting. Nah, doa itu menunjukkan kalaulah ada doa khusus bagi orang mencukur, berarti mencukur itu ibadah. As-sani, menurut pendapat yang kedua, huwa istibahatu mahzurin. Dianya mencukur adalah menuntut boleh atau usaha membolehkan perkara yang diharamkan. Istibahatu mahzurin, usaha membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ketika kita ihram, haram pakai parfum, haram memakai pakaian berjahit, haram mencabut rambut, haram gunting kuku, haram istimta, haram jima, haram akad nikah. Nah, semua yang haram-haram itu diusahakan supaya halal lagi. Itulah salah satu caranya mencukur. Jadi mencukur itu usaha menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Li'annahu kana muharraman alaih. Karena sesungguhnya mencukur, ada yang mencukur itu diharamkan di atasnya seseorang. Karena sesungguhnya mencukur, ada yang mencukur itu diharamkan di atasnya. Sebagaimana pembahasan nanti, fa ubiha lahu, lalu dibolehkan akan ia mencukur baginya seseorang. Jadi sesuatu yang pernah dilarang kemudian diperintahkan, maka hukumnya al-amru ba'da nahi lil ibaha. Perintah setelah dilarang hukumnya boleh. Apa hukumnya kita mencukur sebelum wukuf di Arafah? Haram. Nah, setelah selesai wukuf di Arafah tanggal 10 Zulhijjah di Mina, maka diperintahkanlah mencukur. Berarti perintah terhadap sesuatu yang pernah dilarang itu hukumnya mubah. Fa ubiha lahu, lalu dibolehkan akan yang mencukur bagi seseorang, maka tidak ada pahala padanya. Kuat juga argumennya pendapat ini. Nah, pendapat pertama mengatakan mencukur itu ibadah karena ada doa Nabi di sana. Pendapat kedua mengatakan dia bukan ibadah karena sesuatu yang namanya mencukur itu pernah diharamkan sebelumnya. Ketika orang belum wukuf, ketika belum tanggal 10 Zulhijjah, mana boleh mencukur, haram hukumnya. Kemudian setelah tanggal 10 Zulhijjah, setelah melontar jamrah menyembelih hewan ternak, maka diperintahkanlah mencukur. Berarti al-amru ba'da nahi ibaha fala sawaba fihi. Sebagaimana mengatakan ya Imam Nawawi akannya alasan itu juga di dalam kitab Syarah Muhadzab sama dengan Imam Rafi'i. Berkata Imam Ghazali, innahu mustahabun bila khilaf. Mencukur itu disunahkan tanpa khilaf. Itu klaim Imam Ghazali. Itu sunnah itu tanpa khilaf. Yang jelas dalam mazhab kita, kalau orang tidak mencukur enggak sah tahlulnya. Wajib. Nah, alhamdulillah. Wa aqalluhu masuk dalam cara mencukur atau menggunting.
Wa aqalluhu minimalnya itu salasu sya'aratin 3 helai rambut. Sya'arat itu dibaca dengan fathah ain. Sya'arat ay izalatiha, maksudnya minimal menghilangkannya rambut, min sya'ri ra'si, dari rambut kepala. Karena sya'run itu semua yang ada di tubuh itu namanya sya'run. Sya'rul anfi, sya'rul dzakani, za'ru syafatain, za'rul ibid. Nah, itu namanya sya'ru. Maka sya'ru yang dimaksudkan adalah sya'rul ra'as. Nah, rambut kepala. Halkan, baik dengan cara dicukur, au taksiran atau digunting, au natsfan atau dicabut, au ihraqan atau dibakar, au qassan qassan. Apa itu qassan? Cukur, gunting, cabut, bakar. Baik, sana kamus. Saya sudah habis cara-caranya. Apa lagi? Gunting dengan meratakan keseluruhannya. Qassan. Gunting tapi rata. Mimma yuhazir ra'sa, dari rambut-rambut yang sejajar ia dengan kepala. Dari rambut-rambut yang sejajar kepala, au mimma istarsalaan, dari sesuatu atau dari rambut yang terbentang atau memanjang dari kepala. Istarsal, yang memanjang dari kepala, fi daf'atin, dalam sekaligus, au da'afatin atau beberapa kali. Kita bandingkan pada bau wudu. Bau wudu menyapu kepala, maksudnya menyapu rambut yang ada di batasan kepala. Hanya rambut yang ada di batasan kepala. Maka kalau perempuan dia nyapu rambut, disapu ujungnya, maka wudunya enggak sah. Tapi dalam bab mencukur rambut dalam haji atau umroh, tahallul, itu boleh rambut yang sejajar kepala atau rambut yang istarsal, menyambung ke kepala. Jadi boleh perempuan itu motong ujungnya, itu sudah sah tahallulnya. Boleh potong sekaligus, boleh potong 3 kali. Ambil 1 helai, potong ni dulu, 1 helai lagi, potong ni 2. Boleh juga sekaligus, minimal 3 helai. Dalilnya qala Allah Ta'ala muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, hakadan mereka mencukur kepala-kepala mereka, maksudnya rambut-rambut mereka, wa muqassirin, dan menggunting. Nah, di sana bahasanya kepala, maka ditafsirkan bukan kepala, tapi sya'raha, rambutnya kepala. Wa huwa yasduku bithalas, dan dianya kata-kata muqassirin wa muhallikin terbenar dengan 3 helai. Terbenar dengan 3 helai. Maka kurang 3 helai dia enggak cukup, harus minimal 3 helai. Wa man la sya'ra bi ra'sih, dan seseorang yang tidak ada rambut di kepalanya karena penyakit asam lambung, jadi rambut dia enggak tumbuh 1 helai pun, atau baru saja melewati pengobatan kemoterapi,
licin kepalanya, betul-betul licin. Yustahabbu lahu, disunahkan baginya seseorang yang tersebut, imrarul Musa alaih, melalukan pisau cukur di atasnya. Nah, enggak usah pula cari orang nama Musa nanti suruh kelangkain kepalanya, suruh lewat. Nah, ini saya enggak punya rambut nih, dan kita pikir disuruh Musa lewat di kepala saya. Bukan Musa yang itu. Kalau Musa yang itu enggak boleh pakai alif lam. Nah, nama orang enggak boleh pakai alif lam. Kalau pakai alif lam berarti dia isim alat, pisau cukur. Tasbihan, demi menyerupakan diri atau karena menyerupakan diri dengan orang-orang mencukur. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka dia ikutilah gaya orang mencukur. Padahal enggak ada rambut dicukur, cuma orang mencukur dia lewatkan pisau cukur di kepalanya, kita lewatkan juga. Wa idza halaqa au qasara, ini kita lanjutkan rangkaian ibadah haji tadi. Setelah sampai di Mina di pagi hari, kembali ke belakang, pada tanggal Maghrib tanggal 10 Zulhijjah. Kita dari mana, Isa? Jauh kayak ini, masih jauh perjalanan haji. Nggak ingat? Abu, kita dari mana? Di Muzdalifah. Sampai kapan di Muzdalifah? Hah? Enggak, setengah malam. Setengah malam udah boleh tinggal ke Muzdalifah. Udah boleh. Nah, hah? Kita enggak lemah. Kita belum. Sampai kapan kita di Muzdalifah? Sampai subuh. Selesai subuh kemana lagi? Masya Allah. Yusuf, lepas subuh kemana? Ke Masyaril Haram. Ngapain di situ? Sampai terbit matahari. Sampai isfirar. Belum terbit lagi matahari. Hampir terbit. Nah, di sana baru berangkat ke Mina. Sampai di Mina, matahari sudah terbit. Apa yang harus dilakukan? Melontar jamrah, lepas itu menyembelih hewan ternak, lepas itu mencukur. Nah, setelah mencukur kemana lagi? Faidha halaqa, apabila telah mencukur ia seseorang, al-qassara atau telah menggunting ia seseorang, dakhala Makkah, nisya masuk ia seorang ke kota Makkah, putar balik ke kota Makkah, wa tawafa tawafar rukni, tawaf ia seseorang akan tawaf rukun haji, littibai karena ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merakan-akannya hadis oleh Imam Muslim. Sepertinya jemaah haji enggak salat ini. Hah? Enggak ada salat ini tadi. Wasa'a dan sa'i ia seseorang, illam yakun sa'a, jika tidak ada ia seorang itu telah sa'i ba'da tawafil kudumi, setelah tawaf kudum. Maka haji-haji orang akhir zaman itu pasti haji tamattu', maka pasti setelah tawaf rukun haji mesti sa'i, karena tidak ada kesempatan sa'i sebelumnya, karena mereka tidak ada istilah tawaf kudum. Nah, tawaf kudum hanya terperuntuk kepada haji ifrad.
Wasa'a dan sa'i ya seseorang jika tidak ada yaitu telah sa'i setelah tawaf kudum, kama taqaddama sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Anna man sa'a ba'dahu lam yu'idhu, sesungguhnya orang-orang yang telah sa'i ia setelah tawaf kudum itu tidak mengulangi, ia akannya sa'i. Wasayati anna sa'ya ruknun, nanti akan datang penjelasan sesungguhnya sa'i itu rukun. Nah, selesai tawaf, selesai sa'i, tawaf tidak dibahas lagi caranya karena ada dibahas di awal. Sa'i tidak dibahas lagi caranya karena sudah dibahas. Maka musannaf ringkas saja tawaf dan sa'i, cara ada selesai. Summa ya'udu ila Mina, kemudian kembali ia seorang ke Mina. Hari itu juga itu. Untuk apa gunanya kembali ke Mina? Liyabita biha, supaya tidur malam ya seorang di Mina. Itu namanya mabit di Mina. Titik. Wa hadza ramyu waz-zabhu wal halqu wat tawafu yusannu tartibuha kama zakarna. Ini melontar dan menyembelih dan mencukur dan tawaf itu disunahkan mengurutkannya, kama zakarna sebagaimana telah kami sampaikan. Wala yajib, dan tidak wajib ia mengurutkan. Maka supaya mudah mengingat, nah para masyayikh memberikan rumus, yaitu ranhaub. Rumusnya ran haub, ra ramyu, nun nahar, ha halku, to tawaf. Ran haub, supaya enggak lupa. Rawa Imam Muslim, dalilnya mana yang mengatakan mengurutkan tidak wajib? Meriwayatkan oleh Imam Muslim, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu jaa datang ia laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka berkata ia laki-laki, hadis ini sudah ada dalam Sunan Abi Daud, ya Rasulullah, ini halaktu qabla an armiya, sesungguhnya aku sudah mencukur rambut sebelum bawa aku melontar, sebelum bawa aku melontar jamroh. Jamroh ini jamroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, irmi wala haraj, lempar, tidak ada dosa. Kalau kamu boleh melempar, lempar saja, enggak ada dosa. Walaupun mencukur kamu buat duluan, enggak ada dosanya. Wa atahu akharu, datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh laki-laki yang lain, faqala, maka berkata ia laki-laki, ini afattu ilal bait qabla an armiya, sesungguhnya aku telah melakukan tawaf rukun. Afattu itu dari fi'il madi, afadha yufidu ifadha, tawaf rukun haji. Sesungguhnya aku telah melakukan tawaf rukun ilal baiti, ke Ka'bah, qabla an armiya, sebelum aku melontar jamroh. Ini pembahasan yang dibahas tadi. Bagaimana kira-kira kalau seseorang setelah berada di Arafah, dia tidak mabit di Muzdalifah, tapi langsung ke Makkah untuk tawaf, sehingga dia tidak sempat bermalam di Muzdalifah. Kena denda atau tidak? Nampak yang kuat? Nampak yang kuat? Kena denda. Nampak yang kuat? Tidak kena denda. Bapak kedua, kena denda. Kan tawaf ifadah tu boleh nanti-nanti. Maka berkatalah Nabi, irmi wala haraj, lontarlah jamroh dan tidak ada dosa. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masu'ila an syai'in yauma idzin qaddama wa akhar, tidaklah ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu pada hari itu, qaddima au ukhir, qaddama au wala akhar, mendahulukan ia seseorang dan tidak mengakhirkan ia seorang, melainkan jawaban Nabi adalah if'al wala haraj, lakukan saja, enggak ada dosa. Ya Rasul, saya mencukur dulu sebelum tawaf, lakukan saja, enggak dosa.
"Ya Rasul, saya sudah menyembelih kambing sebelum nyukur." Nabi katakan, "Lakukan saja, enggak ada masalah." Jadi 4 perkara itu setiap kali Nabi ditanya, terbolak-balik oleh sahabat pelaksananya, Nabi jawabannya sama, if'al wala haraj. Wa innahu, dan sesungguhnya, qila lahu fihi, dikatakan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi zabah, tentang penyembelihan, tentang cukur, tentang melontar dan mendahulukan dan mengakhirkan. Nah, ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Jawaban Nabi semuanya sama, la haraja, enggak ada dosa. Wa alal qauli bi anna al-halqa istibahatu mahzurin. Menurut satu pendapat, wa alal qauli, menurut pendapat yang mengatakan sesungguhnya mencukur itu adalah istibahah mahzur, usaha membolehkan yang diharamkan. Lau fa'alahu qabla rami wat tawafi ma'an lazimahul fidyatu liwuqu'il halqi qabla tahalluli. Jikalau melakukan ia seseorang akannya mencukur sebelum melantar jamroh, sebelum tawaf sekaligus, niscaya wajib akannya membayar fidyah karena terjadi mencukur rambut sebelum tahallul. Ini efek daripada pendapat mengatakan mencukur itu bukan ibadah. Mencukur itu bukan ibadah. Mencukur itu cuma usaha menghalalkan yang diharamkan. Berarti kalau usaha menghalalkan yang diharamkan, berarti harus di ujung dia. Lontar jamroh dulu, nyembelih hewan ternak dulu, tawaf dulu, baru cukur belakang. Nah, kalau sempat dia mencukur sebelum melontar jamroh, berarti dia harus kena fidyah, dam, mencukur. Namanya fidyah, bukan dam. Kena fidyah dia. Kenapa? Karena mencukur itu kan tahallul, sementara kamu belum boleh tahallul. Kenapa belum boleh tahallul? Tasahudnya masih ada. Kenapa salam? Tasahud masih ada. Melontar jamroh masih ada. Menyembelih hewan ternak masih ada. Kenapa kamu salam? Nah, karena faktor itulah maka lemah pendapat mengatakan mencukur itu adalah istibah al-mahzur. Kenapa? Karena Nabi setiap kali ditanya, mana yang duluan wahai Rasul? Saya ni mencukur duluan, melontar belakangan. Saya belum mencukur, saya sudah melontar. Saya belum mencukur, saya sudah nyembelih. Semua jawaban Nabi sama, wala haraj, enggak ada dosa. Inilah dasar hukum kenapa kuat pendapat halak itu adalah ibadah, bukan sekadar istibahah. Nah, apa yang istibahah? Istibahah itu keempat-empatnya baru istibahah. Nah, melontar, menyembelih, mencukur, tawaf, 4 ini namanya istibahah. Itu namanya tahallul. Kalau dilakukan 3 dari 4 disebut dengan tahallul awal. Dia lakukan 3 dari 4 itu, mana saja 3 dari 4 itu dilakukan, dia sudah tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal, maka yang boleh, semua yang haram sudah boleh, kecuali satu yang berurusan dengan wanita. Apa itu? Jima, istimta, akad nikah, melamar dan semuanya. Kemudian kalau dia lakukan satu lagi, genap 4, tersebut dengan tahlus sani. Kalau sudah tahlus sani, maka dia halal melakukan semuanya. Nah, baru sejajar ya, sejalan definisi daripada apa itu mencukur dengan hadis Nabi, sehingga kuatlah pendapat mencukur itu adalah ibadah, bukan hanya sebatas usaha supaya halal keluar daripada haram ihram. Nah, titik. Wa yadkhulu waqtuha binisfi lailatin nahri, dan masuk waktunya, dan masuk waktunya apa? Dan masuk waktunya
nya mazkurat, yang 4 perkara tadi: melontar jamrah, menyembelih hewan korban, mencukur rambut, tawaf ifadah. Itu kembali tempat mazkurat. Dan masuk waktunya 4 hal tersebut, yakni selain zabah. Nah, selain zabah, selain menyembelih, 5 sayat TV, karena nanti ada penjelasan yang akan datang tentang zabah. Kapan masuk waktunya? Nisfi lailatin nahri, tengah malam nahar. 6. Tengah malam nahar. Lewat tengah malam pada malam hari raya Idul Adha. Bagi siapa? Bagi orang yang telah wukuf sebelum demikian. Tapi bagi orang yang enggak sempat wukuf, dia datang ke Arafah lewat tengah malam atau jam 4 subuh dia belum juga wukuf, dia harus wukuf dulu. Jadi syaratnya boleh tawaf rukun haji, boleh melontar jamrah, boleh menyembelih hewan korban, boleh nyukur rambut. Keempat ini syaratnya adalah wukuf dulu. Nah, bagi orang yang sudah wukuf, sudah boleh melakukannya? Belum juga. Tunggu dulu lewat tengah malam. Kenapa lewat tengah malam? Karena berada tengah malam di Muzdalifah adalah wajib haji. Dia harus lakukan itu dulu. Maka bagi orang-orang lemah, anak-anak yang diberangkatkan dari Muzdalifah lewat tengah malam, sampai di Mina sudah boleh lontar jamrah malam-malam itu. Tapi Nabi pada saat itu tidak menyarankan, karena tidak ada penerangan waktu itu. Kalau sekarang kalau mau dibuat, bagi jamaah yang memang sudah berangkat ke Muzdalifah, ke Mina lebih awal karena faktor tua atau sakit, boleh, nggak apa-apa. Tapi bagi jamaah yang kuat-kuat, itu harus di Muzdalifah dulu, besok pagi waktunya. Dalil rawah Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin, telah meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Jadi sanadnya itu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Imam Muslim. Kama qalahu, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya penyataan tersebut, sanadnya sahih seperti syarat Imam Muslim di dalam kitab Syarah Muhadzab. Riwayatnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala, itu mengirim ia Nabi akan Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha lailatan nahri, pada malam nahar. Yang tadi Sayyidatina Sauda, yang di sini Sayyidatina Ummi Salamah. Nabi kirim pada malam nahar, faramat qabla fajri, maka melontar jamrah ia Sayyidatina Ummi Salamah sebelum fajar terbit. Summa afadat, kemudian melakukan tawaf rukun haji ia Sayyidatina Ummi Salamah. Alhamdulillah. Ya, afadat itu enggak semua maknanya melakukan tawaf rukun haji. Ada juga mana afadat itu berangkat dari Arafah. Nam summa afidu min haitsu afadan nas. Itu juga ifadah. Dicalik-calik tampek. Nah, jangan afadat diartikan nanti semuanya tawaf ifadah. Ini memang tawaf ifadah yang ini. Wa kisal baki minha ala dhalik, dikiaskan yang sisa darinya mazkurat 4 serangkai. Nah, dikiaskan akan yang sisa darinya 4 serangkai. Nah, makna 4 serangkai juga tidak bisa antum bawa ke keluar. Itu istilah untuk hari ini saja. Itu bukan istilah fuqaha. Istilah bermudah diingat, ronha. Tiha kembali kepada ronha.
Dan dikiaskan akan yang sisa darinya hal-hal yang telah disebutkan di atas demikian yang ada dalam hadis, yaitu melontar jamrah, kemudian tawaf ifadah. Nah, kalau melontar jamrah diperbolehkan sebelum fajar, kalau melakukan tawaf ifadah diperbolehkan sebelum fajar, berarti mencukur rambut juga. Nyembelih? Oh, nyembelih ntar dulu, karena nyembelih ada lagi syaratnya di sana. Nanti akan dibahas. Wa yabqa waqtu rami ila akhir yaumin nahri, tersisalah waktu melontar sampai akhir hari nahar. Awalnya setelah terbit fajar dan berakhir berkekalan sampai akhir hari nahar, tenggelam matahari. 1 harian waktu melontar. Ini jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, waktu pelontarannya ba'da subuh. Rawal Imam Al-Bukhari, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya seorang laki-laki itu berkata, ia seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ramaitu ba'dama amsaitu. Ini dalilnya. Dalil melontar jamrah itu sampai siang, sampai sore. Sesungguhnya aku telah melempar setelah aku ada di sore hari, wahai Nabi. Mana itu? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah melontar setelah aku berada di sore hari. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dosa, enggak apa-apa. Nah, kalimat masa kalau kita lihat kepada ahli lughah itu artinya min ba'di zawal. Sejak matahari tergelincir sampai matahari tenggelam itu namanya masa. Wala yahtassu zabuhu lil hadi bi zamanin, dan tidak terkhusus penyembelian bagi hadiah dengan waktu. Tidak terkhusus, tidak tertentu menyembelih hewan hadiah itu dengan waktu. Qultu, aku katakan, as-sahihu ikhtisasuhu biwaqtil udhiyah. Yang benar itu khususnya penyembelihan dengan waktu korban. Memang menyembelih hewan korban itu tidak tertentu waktunya, tapi tetap aja batasannya ada, yaitu dengan waktu korban 4 hari 4 malam, mulai pagi 10 Zulhijjah sampai sore hari tasyrik. Wa sa'ti fi akhir bab, nanti akan datang penjelasan itu di akhir bab muharramatil ihram ala shawab, wallahu a'lam. Wa ibaratuhu huna, wa ibaratuhu hunaka, ibaratnya di sana. Ini dibocorkan sedikit oleh Imam Jalaluddin. Imam Nawawi hanya mengatakan nanti masalah korban, menyembelih hewan korban, waktu penyembelihan hewan korban akan ada nanti di bagian akhir bab muharramatil ihram. Kata Imam Jalaluddin, redaksinya di sana, wa waqtuhu waqtul udhiyah ala sahih, waktunya menyembelih hewan hadiah adalah waktu korban menurut pendapat sahih. Waktunya menyembelih hadiah itu waktu korban menurut pendapat sahih. Jadi menyembelihnya jamaah haji itu terbagi pada 3 kategori. Pertama, hadiah. Hadiah itu ketika dia bawa hewan ternaknya dari kampung masing-masing, atau dia beli di sana kemudian dinaikkan hadiah untuk tanah haram. Yang kedua, dam tamattu', itu denda. Nah, semua jamaah haji pasti menyembelih seekor kambing, itu namanya dam tamattu', itu wajib hukumnya. Yang ketiga, korban. Jamaah haji kalau mau korban juga disembelih di sana.
Jadi jangan dikira ketika jamaah haji telah menyembelih seekor kambing sudah merasa korban. Nah, itu belum korban itu. Itu kewajiban Anda sebagai pelaku haji tamattu'. Jadi kalau mau lengkap 3 kambing disembelih. 1 hadiah untuk tanah haram, 1 dam tamattu', 1 korban. 3. Nah, sehingga dibedakan di sini waktunya menyembelih hadiah adalah waktu korban. Menurut pendapat sahih. Wal muradu bihi ma sabaqa taqarruban billahi ta'ala. Yang dimaksudkan dengannya adalah sesuatu yang telah terdahulu, yaitu pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu salah satunya dengan berkorban untuk Allah. Nah, berkorban untuk Allah. Jadi setiap pendekatan itu perlu pengorbanan. Itu konsep kehidupan dunia akhirat. Manusia dan Allah sama. Setiap pendekatan itu perlu pengorbanan. Nah, tentu dalam konteks haram ya. Konteks halal kan juga ada. Antum ta'arufan. Nah, apa yang dibawa tang kosong? Enggak, ada sesuatu yang dibawa korban. Hujan hari ke mantel. Nah, pinjam mobil. Nah, dibawa makanan. Didekati bapaknya, semua itu. Nah, berikan hadiah. Pejabat menjilat atasannya juga berkorban deh. Nah, berikan hadiah-hadiah. Nah, sekarang kepada Allah nyembelih hewan di tanggal 10 sampai tanggal 13. Kemudian berikan hadiah ke tanah haram Allah yang akan dimakan oleh hamba-hamba Allah. Itu semua taqarruban billah. Jadi bisa pengorbanan itu langsung kepada Allahnya, bisa saja kepada hamba-hamba Allahnya. Kalau setiap hari antum gembalain tuh sapi orang, sapi itu rumput kasih, sapi itu rumput kasih, sapi itu rumput kasih. Pasti pemilik kasih, pemilik sapinya akan memberikan perhatian khusus gitu. Kecuali ikan. Nah, itu pemilik ikannya nggak mau. Kenapa? Karena yang diberikan itu bukan makanan, piracun. Masa ikan dikasih sambal? Khair. Itu pendekatan pemahaman saja. Bagaimana seorang hamba bisa menempuh jalan kepada Allah dengan melakukan pendekatan-pendekatan pemahaman. Jadi telah terdahulu masabak pembahasan telah terdahulu taqarruban billah, fungsinya, gunanya, tujuannya untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Raudhah dan secara muhadzab di dalam bab udhiyah anha tustahabu lil haji bimina. Sesungguhnya korban itu disunahkan akan ia korban bagi jamaah haji ketika berada di Mina, mangkana ma'u hadiyun wa man lam yakun. Orang-orang yang ada bersamanya hewan hadiah yang dia bawa di kampung halamannya, atau orang-orang yang tidak punya hadiah, sunnah berkorban di Mina. Berkata Imam Abdari, la udihata fi haqqihi, tidak ada korban lagi pada hak orang haji. Nah, orang haji enggak ada korban lagi. Sudah banyak pengorbanannya. Ini menurut pendapat Imam Abdari. Sebagaimana la yukhatabu bi salatil Id. Nah, kan jelas. Enggak ada salat Id orang haji.
Jadi bagi mereka puasa Arafah itu bagi kalian aja itu. Kami enggak. Salat itu bagi kalian aja, kami enggak. Korban-korban itu bagi kalian aja, kami enggak. Artinya bagi kami enggak perlu lagi salat Id. Nah, enggak perlu lagi korban karena ibadahnya sudah maksimal. Nah, karena ibadahnya sudah maksimal. Kama la yukhatabu bi salatil Id, sebagaimana tidak dikhitab dengan salat Id man ahalla hajjahu, orang yang sudah menyelesaikan ia akan ibadah hajinya. Intaha. Di dalam kitab Syarah Tanbih, pengarangnya bernama Imam Muhibbut Tibri, dari Imam Haramain, di sebagian kitab-kitab beliau disunahkan salat Id bagi jamaah haji di Mina. Masih khilaf. Tapi yang terjadi sekarang apa? Apakah ada pelaksanaan atau tidak? Nah, seperti uraian yang tadi, kayaan tidak ada rangkaian salat Id masuk dalam urutan pengamalan ibadah haji. Dan tidak pernah juga terdengar ada siaran Arab Saudi salat Id di Mina. Lebih pastinya tanya sama orang yang sudah pernah haji, ada salat Id enggak ada di Mina? Jangan tanya sama satu orang. Nah, tanya sama satu orang itu jawabannya belum memastikan benar. Karena ada di antara mereka pergi haji enggak pernah jumpa Ka'bah. Nah, saya selama sana enggak jumpa Ka'bah. Mana dia haji Ka'bahnya enggak jumpa? Ternyata dia sholat dekat masjid di penginapannya. Saking jauhnya penginapan orang Indonesia dari Masjidil Haram, sehingga enggak tahu mana Ka'bah. Orang pulang dia pulang juga. Ada yang kejadian begitu. Sama aja Masjid Makkah itu tempat kita, mana ada ramai, enggak ada Ka'bahnya. Khair. Ala kulli hal khilaf. Wal halku wa tawafu wa sa'yu la akhira li waqtiha. Mencukur, tawaf, sa'i, in lam yakun fi'luhu in lam yakun fi'luhu in lam yakun fa'ala in lam yakun fa'ala ba'da tawafil qudum, jika tidak ada ia seseorang itu melakukan ia seseorang, maf'ul bi dibuang, fa'alahu akannya sa'i setelah tawaf qudum, itu khabar, tidak ada akhir bagi waktu pelaksanaannya. Nah, tidak ada akhir bagi waktu pelaksanaannya. Kalau sekiranya di Mina tidak ada tempat untuk mencukur rambut, ada tempatnya tapi mengerikan, lihat yang lain-lain tuh merah-merah kepala semuanya, antum merasa takut, ya tunda ada yang mencukurnya, nanti sampai di Makkah baru cukur lagi. Nah, ke tempat pangkas yang apa? Yang resmi. Nah, karena di sana banyak tukang pangkas dadakan, apalagi botak mendapatkan pahala 3 kali lipat. Apalagi kalau yang membotakkan orang-orang yang kulit hitam tuh, itu seperti ngupas kentang aja dia, padahal itu kepala, tidak luka-luka aja. Nah, la akhira li waqtiha, tidak ada akhir bagi waktunya, jadi boleh dilaksanakan nanti-nanti. Wa fi'luha yauman nahri kama taqaddama afdalu, melaksanakan 3 hal tersebut tuntas di hari nahar sebagaimana telah terdahulu itu lebih baik. Nah, enggak pasti ya, saya rasa jamaah haji itu mereka selesaikan dulu melempar jamroh 11-12, kemudian baru mereka tawaf rukun haji. Karena biaya pengangkutan
Dari pagi itu ke Makkah, dari Makkah lagi ke Mina, itu menghabiskan biaya transportasi. Susah pengaturan karena ramai. Wa idza qulna al-halqu nusukun, apabila kita katakan mencukur itu adalah ibadah, wa huwal masyhur, dan itulah pendapat yang kuat, fa fi'lul isnaini minar rami wal halqi wat tawafi matbu' bis sa'i. Maaf, fa fa'alal isnaini, lalu melakukan ia seorang dua hal. Lalu melakukan ia seorang fa fa'ala isnaini, lalu melakukan ia seorang dua. Dua dari mana? Dua dari ar-rami, melontar, wal haqi, dan mencukur, dan tawaf yang diikuti dengan sa'i. Illam yaf'al qablu, jika belum melakukan ia seorang akannya sa'i sebelum tawaf, niscaya hasilah tahallul awal. Niscaya hasilah tahallul awal dari dua tahallulai haji, dari dua tahallul haji. Wa halabi al-lubsu, dan halal dengannya tahallul awal oleh memakai baju yang berjahit dan mencukur jika dia belum melakukannya. Wal qalamu wal qalmu, dan kuku. Nah, dan kuku maksudnya memotong kuku. Wasitr ra'si lirajul, menutup kepala bagi laki-laki. Wal wajhi lil mar'ati, menutup muka bagi wanita. Wa zakara fil muharrari sitr ra'as dunal halqi, menyebutkan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar menutup kepala, tapi tidak menyebutkan mencukur kepala. Wa qaza saidu, begitu juga halal berburu hewan buruan. Kemudian akad nikah dihalalkan kedua-duanya, berburu dan akad nikah, dengan sebabnya tahallul awal menurut pendapat Azhar. Titik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahasanya melakukan 3 dari 4 hal itu jamaah haji sudah dianggap melakukan tahallul awal. Nah, pahami redaksi kitabnya. Idza kunna al-halqu nusuk, kalau kita katakan mencukur itu termasuk ibadah, lalu dia lakukan 2 daripada melontar, itu salah kayaknya. Minar rami waz zabhi wat tawafi. Kita tahu apa? Isnaini minar rami wal halqi wan nahri. Halqi wal halqi. Harusnya bukan halqi, minar rami wan nahri wat tawafi. Hakikat. Mudah-mudahan kitab saya ini benar ya. Menang Indonesia nih. Masya Allah, sini halqi juga. Gak bisa terterima itu. Oke, terlepas pada redaksi kitab, pahami redaksi. Idza qulna, apabila kita katakan, apa kita katakan al-halqu nusuk, mencukur adalah ibadah.
Dah satu mencukur. Fafala isnain, lalu dia lakukan dua lagi. Berarti mencukur dan dua lagi. Dua lagi itu dari mana? Ramyi, melontar. Wal halqi, mencukur. Tadi kan mencukur lagi. Wa tawafi, dan tawaf. Kan harusnya adalah apabila kita katakan mencukur adalah ibadah, lalu dia lakukan dua lagi. Dua lagi dari mana? Dari melontar, dari nyembelih, dari tawaf. Berarti mencukur, melontar, menyembelih, melontar, tawaf, tawaf, menyembelih, tawaf, melontar. Bukan mencukur lagi. Tapi bagaimana? Siapa mau dilapor ya? Apa Bu? Dalam ada? Apa katanya? La dasa bidzabihi bitahallul. Kana min a'mali yawmin nahri kanahu sunnatun. Fafa'ala isnaini wala dakhala lizabihi fit tahallul. Wa in kana min a'mali yawmin nahri li'annahu sunnah. Berarti zabah enggak masuk. Nah, kalau zabah enggak masuk, Allah. Apabila kita katakan mencukur adalah nusuk, dia masyhur, niscaya maka. Jawab pada fa'alah. Jawab daripada iza qulna. Fa'ala isnaini, lalu melakukan ya seorang dua. Okey, berarti zabah enggak masuk. Itu komentar daripada Imam Qulyubi. Nah, kalau zabah enggak masuk, okeylah. Halqi. Fa'ala, lalu melakukan ya seorang dua dari tiga hal. Karena yang masyhur yang kita dengar ada 3 dari 4, bukan 2 dari 3. Lalu dia melakukan 2 dari 3 hal. Pertama melontar, yang kedua mencukur, yang ketiga tawaf. Tawaf yang mana? Tawaf yang diiringi dengan sa'i. Berarti tawaf sepaket dengan sa'inya. Kalau dia belum melakukan sa'i sebelumnya, niscaya hasillah tahlul awal dari 2 tahlul haji. Dan halal dengan tahlul awal itu oleh memakai pakaian berjahit dan mencukur. Nah, jika dia belum mencukur, berarti yang dilakukan 2 tadi, melontar sama tawaf, maka halal mencukur, halal gunting kuku, halal menutup kepala bagi laki-laki, halal menutup muka bagi wanita. Menyebutkan ia Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar menutup kepala tapi tidak sebut mencukur. Bagi 3 halal berburu binatang buruan. Bagi 3 halal akad nikah. Yahillani bih, halal kedua-duanya. Berburu, akad nikah dengan tahlul awal menurut pendapat Azhar. Itu redaksi Muharrar. Nah, qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, sebagaimana dinukil oleh Imam Rafi dan kitab Syarah Kabir dari kebanyakan ulama, al-azharu la yahillu aqdun nikah wallahu alam. Yang kuat adalah tidak halal akad nikah wallahu alam. Kalau tahlul awal enggak halal akad nikah. Nah, maka yang halal selain yang hubungannya dengan wanita, pakai parfum, motong kuku, cabut bulu, nah, pakai pakaian berjahit, berburu. Tapi kalau urusannya wanita itu tidak halal. Wa kaza, begitu juga naqala anhum, mengutip ya Imam Rafi'i dari mereka kebanyakan ulama tentang mubasyarah
fima dunal farji, pada anggota selain farad seperti mencium, annal azhara tahrimuha, merupakan apa azhar itu haramnya mencium, haramnya mubasyarah di selain faraj. Kalau di faraj yang ditanya, di selain faraj itu masih haram. Nah, kalau di faraj min babil aula. Waraja fi sahih saghir al-halla fil mas'alatain, menegaskan ia Imam Rafi'i dalam kitab beliau Syarah Saghir halal pada dua masalah di atas, yaitu berburu dan akad nikah. Qala fit tatayyubi tariqaini, berkata ia Imam Rafi'i di dalam memakai parfum ada dua tariq. Memakai parfum setelah melakukan dua dari tiga hal. Memakai parfum setelah melakukan dua dari tiga hal di atas itu ada dua tariq. Ashharuhuma, yang paling masyhur kedua-duanya, annahu alal qaulain, sesungguhnya memakai parfum itu berdasarkan dua kaul, bukan dua tariq. Wasani al-qat'u bil hil, kaul kedua itu menegaskan halal. Wasawun ambatsnal khilafa alam nusabbithu, baik kita tetapkan khilaf atau tidak kita tetapkan khilaf, memakai parfum setelah melakukan dua hal di atas, melontar, mencukur dan tawaf, hukumnya halal. Fal mazhabu annahu yahillu bal yustahabbu an yatatayyaba li hillihi minat bainat tahallulaini. Pendapat mazhab, sesungguhnya sesungguhnya memakai parfum kembali kepada tatayyub. Pendapat mazhab, sesungguhnya memakai parfum itu hukumnya halal, bahkan disunahkan. Itu namanya idrab intiqal, membatalkan hukum sebelumnya, memindahkan pada hukum yang lebih baik. Akan tetapi bahkan disunahkan akan ia memakai parfum, bahkan disunahkan bahwa memakai parfum ya seseorang karena sudah tahallulnya seseorang antara dua tahallul, yaitu tahallul awal dan tahallul tsani. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dalilnya adalah tayyabtu Rasulullah li ihrami qabla an yuhrim, aku pakaikan parfum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ihramnya Nabi sebelum Nabi ihram. Ini dalil sebelum ihram pakai parfum ke badan. Kemudian lihillihi, karena tahallulnya Nabi qabla an yatufa bil bait, sebelum Nabi tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah itu satu dari tiga hal. Berarti Nabi sudah melakukan mencukur sama melontar, lalu dikasih parfum oleh Sayyidah Aisyah, kemudian baru Nabi tawaf ke Ka'bah. Intaha. Maka tawaf rukun haji itu sebaiknya kita mengikut mazhab Imam Syafi'i secara total. Enggak usah pindah mazhab kepada batal tidak batal wudu bersentuhan dengan wanita. Kenapa? Karena ketika tawaf rukun haji kita sudah memakai pakaian berjahit. Nah, pakai kaos kaki sampai ke lutut, kemudian pakai gamis sampai di atas mata kaki, pakai sarung tangan, pakai jubah, pakai sorban, pakai toilasan. Nah, tutup kepala. Ini tawaf. Siapa mau menyentuh lagi? Sentuh-sentuh saja, nggak ada lagi yang terbuka. Nah, jadi sangat disayangkan kalau dia pindah mazhab. Kenapa? Karena itu tawaf rukun haji dan mudah untuk melakukannya dan mudah menjaga wudu karena kita sudah memakai pakaian berjahit. Bismillah. Intaha, habis ia perkataan Imam Rafi'i
Wal hadisu muttafaq alaih. Hadis itu disepakati di atasnya. Muttafaq alaih maknanya makna hadis, lafaz hadis itu sama antara riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dengan lafaz kuntu utayyibu adalah aku memberikan parfum. Nah, pakai minyak bagaimana? Pakai minyak rambut. Wadduhnu mulhaqun bitatayyub. Makai minyak disamakan hukum dengan memakai parfum. Nah, memakai minyak rambut disamakan hukum dengan memakai parfum. Itu kiasnya musawi atau aulawi. Maka minyak rambut disamakan dengan parfum kias musawi atau aulawi. Kias aulawi. Wa idza fa'ala tsalisa, apabila telah melakukan ia seorang akan yang ketiga setelah dua hal. Misalnya dia lakukan melontar sama mencukur, dilakukan yang ketiga yaitu tawaf. Misalnya dia sudah mencukur dan tawaf lalu melakukan yang ketiga yaitu melontar, lengkap ketiga-tiganya, niscaya hasilah tahallus tsani. Kalau sudah hasil tahallus tsani, halal bihi bakil muharramat, halal dengannya seseorang oleh sisa hal-hal yang diharamkan, apalagi yang sisa yaitu jima. Sudah halal jima, kemudian mubasyarah antara fima dunal farji, antara selain farad, kemudian akad nikah sesuai dengan pembahasan yang telah dahulu. Titik. Ini kalau kita katakan mencukur adalah ibadah. Nah, kalau kita katakan mencukur adalah ibadah, nah sepanjang pemaparan tadi itulah hukumnya. Wa idza qulna al-halqu laisa binusuk, apabila kita katakan mencukur bukan nusuk, niscaya hasilah tahallul awal dengan satu dari melontar dan tawaf. Kalau kita katakan mencukur itu bukan nusuk, niscaya hasilah tahallul awal dengan satu dari melontar dan tawaf. Melontar jamrah saja dia sudah boleh pakai pakaian berjahit. Tawaf saja dia sudah hasil tahallul awal, dan hasil tahallul tsani bil akhari dengan melakukan yang satunya yaitu tawaf. Nah, supaya kedua-duanya itu sah, maka dia harus cukur rambutnya. Supaya kedua-duanya itu sah, maka dia harus cukur rambutnya. Karena mencukur itu adalah usaha membolehkan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Dalil meriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, sebuah hadis yang berbunyi idza ra'aitumul jamrata, apabila kalian telah melontar jamrah, maka sungguh telah halal bagi kalian kullu syai'in, segala sesuatu kecuali wanita. Meriwayatkan oleh Imam Bahaqi sebuah hadis yang berbunyi idza ramaitum wa halaqtum, apabila kalian telah melontar dan telah mencukur. Dalam riwayat yang lain zabahtum, dan kalian telah menyembelih, faqad halalakumut tibu, maka sudah halal bagi kalian memakai parfum, wasiyabu, memakai pakaian berjahit, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu kecuali wanita. Wa da'afahu, mendaifkan, menganggap daif ia Imam Baihaqi akannya hadis. Wal hikmatu fi anna lil haji tahallulain, hikmah sesungguhnya bagi haji ada dua tahallul, dan sebalik umroh. Umroh kenapa tahallulnya cuma satu? Haji kenapa tahallul dua lapis? Anahu sesungguhnya haji yatulu zamanu, panjang zamannya haji, lama masanya haji, banyak perbuatan atau pelaksanaan-pelaksanaannya haji, bi khilafiha, dengan sebalik umroh. Fa ubiha ba'du muharramatihi, maka diperbolehkan sebahagian yang diharam-haramkannya haji dalam satu waktu,
dan sebagiannya di waktu yang lain. Jadi diperbolehkan perkara yang diharamkan secara bertahap karena waktunya panjang. Nah, kalau mau tidur pakai celana mabit di Muzdalifah, maka selesai wukuf pergi dulu ke Makkah tawaf. Nah, kalau enggak sabar tunggu tanggal 10. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Faslun idza ada. Ya, silakan. Pendapat kedua itu mengkotor dengan halal. Sawa'un asbatnya khilaf amlan am dan lebih. Maksudnya menyebutkan khilaf dan tidak menyebutkan khilaf. Nah, permasalahan adalah tentang tatayyub. Apa hukumnya memakai minyak wangi setelah tahallul awal? Itu permasalahannya. Kata Imam Rafi'i, di sana ada dua torik. Dua torik berarti perbedaan pendapat murid menghikayah pendapat imam. Yang masyhur adalah annahu alal qaulain. Dia bukan dua torik tapi dua kaul. Nah, as-sani, sani itu apa itu? Torik. Torik dua itu mengkotok dengan halal. Nah, torik kedua mengkotok dan halal. Halal memakai parfum itu. Nah, torik kotok ini baik kita katakan memakai parfum itu ada khilafiyah atau tidak ada khilafiyah, yang jelas torik kedua kotoknya halal. Nah, memakai parfum ada dua khilaf di sana. Ada khilaf. Ada yang bilang dua torik, ada yang bilang dua kaul, ada yang bilang torik kotok. Yang pendapat kedua enggak mau tahu dia. Yang penting pendapat kedua kotok halal. Nah, di sana ada khilaf ulama, pokoknya kotok halal. Nah, itu ngotot dia di sana. Kenapa? Dalilnya jelas, yaitu hadis Sayyidah Aisyah. Beliau memakaikan parfum kepada Nabi sebelum ihram dan setelah tahallul, sebelum tawaf. Nah, Abu, enggak ada. Taufik. Nah, tadi kan khilafiyah. Ada yang mengatakan orang haji itu jangan tuntut korban lagi. Dia cukup dengan hadiah saja. Nah, ada yang mengatakan sunnah ketiga-tiganya. Sunnah kedua-duanya, hadiah juga, korban juga. Kemudian kalau dia tamattu, kena denda lagi dam tamattu. Jadi, apakah dianjurkan sekaligus? Sesuai dengan pendapat tadi, tiga-tiganya itu mau hadiah, mau korban, mau dam, waktunya hanya waktu korban. Jadi boleh tanggal 10, 1, tanggal 11, tanggal 12. Gak mesti sekaligus. Nah, cuman ketika kita ada negeri orang, bukan kita yang melakukannya, tentu sebaiknya tuntaskan sekaligus. Nah, ketika ragu dengan korban, yang penting sekali kita pastikan itu adalah dam tamattu itu benar-benar nampak disembelih. Jangan hanya dikasih uang nih dam tamattu saya. Kita nggak lihat penyembelihan itu, nggak boleh. Harus untuk kondisi hari ini. Nah, kondisi penyelenggaraan hari ini, karena orang tidak segan-segan korup dalam hal ibadah orang. Itu masalahnya. Nah, sekarang kan ada pemerintah ada menyediakan tudungnya kalau bisa itu. Iya. Ya, kita akan minta kepada pimpinan kita, mana kambing untuk saya itu mana?
Ditaruh di mana, sembelih di mana. Yang sampai hanya sekedar kwitansi, ini kwitansinya. Kwitansi itu kan tidak menjamin adanya hewan. Nah, nanti khawatirnya kita belum lepas daripada kewajiban. Memastikan kita lepas kewajiban itu kan sunnah. Sebagaimana sunnah melihat penyembelihan hewan korban, itu sunnah, karena korban sunnah dan sunnah. Sekarang membayar dam apa hukumnya? Wajib, tentu wajib kita lihat. Kiasnya ke sana. Ya. Jadi ada sebagian perlu waktu sholat dengan setengah malam. Iya. Yang kita mau tanyakan itu tentang salat mencukur. Kalau yang tiganya kan tidak ada tempatnya. Tawaf, membeli sama tempat ibadat, dikhususkan juga tentang apa yang mencukur di masjid atau pas malam itu ini dia pasti dari perbulan. Nah, kalau kita ambil metode tertib, ranhat, maka pelaksananya di mana? Di Mina. Karena ranhat melontar, nahar, mencukur, baru tawaf. Tapi kalau kita buat acak-acakan, misalnya mencukur kita letakkan di akhir, kita ambil pendapat kedua yang mengatakan mencukur adalah bukan ibadah, maka dia harus letaknya di akhir, maka tempatnya nanti di Marwah. Nah, melontar dulu, kemudian nyembelih kan sudah nggak dihitung. Kemudian kita pergi ke Makkah, tawaf, kemudian sa'i, sesi sa'i baru mencukur. Kalau letaknya di akhir. Nah, kalau kita ambil pendapat pertama mengatakan mencukur itu ibadah, tapi kita nggak ambil tertib, maka boleh dilakukan di Muzdalifah, tapi lewat tengah malam. Nah, itu tergantung kepada apa yang dia buat, jalur mana yang ditempuh. Maka dianjurkan untuk melakukan secara berurutan. Ya. Tawaf haji wudu. Iya, tawaf haji wudu. Maksud saya tadi, kalau tawaf rukun umroh, kan kita tawaf melakukannya dengan pakaian terbuka, dengan dua kain ihram. Nah, rentan tersentuh dengan wanita. Pada saat itu kita bisa saja pindah mazhab kepada mazhab Imam Abu Hanifah, atau mazhab atau pendapat dalam ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak batal wudu bersentuhan dengan wanita. Yang penting enggak ada syahwatnya. Yang penting bukan kita yang menyentuh, kita disentuh. Nah, maksud saya dalam tawaf rukun haji enggak usah pindah mazhab ke sana. Langsung saja ambil mazhab ketat, mazhab Imam Syafi'i. Itu kenapa? Karena kita tawaf rukun haji itu sudah memakai kain sempurna, bukan pakai ihram lagi, sudah pakai jubah, sudah pakai kaos kaki, sudah pakai sebo gitu. Itu aja kepala ke mata satu, sudah sah tawafnya. Ada 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim.